Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi dan shalom bagi kita semuanya. Marilah kita terus bersyukur, tetap berdoa, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Ale anaha, molo dicapot roham aka hataki, jala di paratiatehoko aka tonaki. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kitab Amsal kita akan melihat dan menemukan banyak sekali nasihat dari Salomo kepada orang-orang yang lebih muda. Salomo juga menyampaikan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Namun secara khusus dalam pasal 2 ini, bahwa Salomo memusatkan perhatiannya kepada mereka yang bersedia belajar. Dia mengatakan dan memulai dalam pasal 2 ini dengan paparan jikalau, dari kalimat kondisional di mana bapak atau ayah menunjukkan dan mendorong anaknya agar mendengarkan ajaran-ajarannya dan mengejar hikmah. Bapa menginginkan bahwa anaknya melakukan lebih dari sekedar mendengarkannya. Dalam ajaran ini, bahwa seorang ayah menginginkan bahwa seorang anak melakukan lebih dari sekedar apa yang didengarnya. Kesediaan untuk menerima apa yang dikatakan oleh ayahnya. Tidak hanya untuk membuka pikiran, tetapi juga melakukan perintah, melakukan nasihat, mengerjakan apa yang disampaikan oleh bapaknya atau orang tua. Bahwa hikmat inilah yang dapat menuntun, menyelamatkan sang anak dari segala macam masalah dalam hidupnya, termasuk bahaya-bahaya godaan yang berasal dari tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itulah bahwa Amsal 2 ini berisi tentang ceramah, didikan, hikmat yang mendorong terus anaknya untuk mengejar hikmat secara aktif, sehingga sang anak menemukan rasa takut akan Tuhan dalam segala kelakuan dan pengertian yang beretika. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam pasal 2 ini tadi ayat 1 dikatakan, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Orang yang mendengarkan nasihat, orang yang mau diajar, dan orang yang mau dididik, maka dia akan dituntun oleh hikmat itu sendiri. Maka hikmat inilah yang akan digunakan untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Hikmat inilah yang akan menuntun kehidupannya, memecahkan berbagai persoalan dan masalah di dalam kehidupan ini. Maka supaya kita memperoleh hikmat, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan firman Allah dengan baik. Sebab itulah perkataan hikmat yang dapat memberi hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan. Kita harus insaf bahwa kita tidak perlu ingin menjadi lebih bijaksana daripada yang dikerjakan hikmat atas kita. Kita harus berusaha supaya telinga kita mendengarkan firman dan mencenderungkan hati kita kepada firman-Nya itu. Dengan demikian, bahwa hikmat atau kepandaian itu sendiri akan menuntun kita. Banyak hal bijaksana yang bisa kita temukan di dalam rancangan manusia, tetapi pewahyuan ilahi, penyingkapan ilahi, dan kehidupan beragama yang sejati
yang dibangun di atas hikmat, itulah yang merupakan hikmat yang sesungguhnya. Saudara-saudara, bahwa supaya kita memiliki hikmat, maka kita harus memakai telinga dan menyimpan segala apa yang kita dengar, yaitu didikan di dalam hati kita. Kita harus rajin dan tekun mendengar dan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga harus menerima firman Allah dengan seluruh pikiran dan menyambut firman itu di dalam kehidupan kita. Bahkan melakukan segala perintah dan janji-janji Allah di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Kita harus dapat menyambut firman Allah dan melakukan firman Allah tanpa harus berkeluh kesah ataupun berbantah. Kita harus siap mendengar dan berkata, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini siap mendengar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti yang kami katakan tadi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan berarti siap dan bersedia untuk mendengar firman Tuhan dan bersedia memakai telinga dan menyambut firman Tuhan dan menyambut segala nasihat, baik itu nasihat yang disampaikan oleh orang tua kita, baik itu nasihat yang disampaikan oleh orang yang lebih tua dari kita, baik itu firman Allah sebagai yang menerangi kehidupan kita. Maka semakin banyak orang mendengar, semakin banyak orang belajar akan firman Tuhan, semakin banyak orang menyambut firman Tuhan di dalam hatinya, maka dia akan memiliki pengetahuan dan berhikmat. Maka hikmat itu sendirilah yang akan memimpin kehidupannya. Sehingga ketika terjadi masalah, ketika menghadapi persoalan, maka hikmat itulah yang akan kita jadikan untuk menyelamatkan kita dari segala masalah itu. Karena hikmat itu adalah berasal dari Allah yang menuntun setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah kita semuanya mau mendengarkan, mau menerima, dan menyimpan perintah Tuhan dan perintah orang tua kita di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, sehingga hikmat akan menuntun kita. Shalom bagi kita semuanya dan selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.